dzil jalali wal ikram wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak menjawab salam hukumnya wajib. Ini udah banyak banget Ibu Vina, ibu-ibunya di belakang, Masya Allah ya. Coba kita balas salam yang mungkin kadang-kadang kita anggap sepele, tapi sesungguhnya disitulah rahmat terbuka, berkah terbuka, serta keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua Bapak Ibu, terlebih dahulu para jamaah, semoga nanti kita bertemu di jannah ya. Amin. Allah mudahkan ikhtiar kita untuk senantiasa bisa melalui ujian demi ujian kita yang akan kita hadapi sampai mati. Ibu bapak, ujian tidak akan pernah bisa berhenti. Walaupun sudah jadi wali kota seperti Pak Fairid, sudah jadi ibu wali kota seperti Mbak Vina, pasti ujiannya akan ada terus. Untuk itu semoga kita semua dikuatkan, diberikan keistiqomahan sampai pada waktunya tiba kita dimudahkan sakratul mautnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an takhulul jannah walama ya'tikum kalau min qablikum. Ibu-ibu, bapak-bapak, ujian kita akan sampai mati. Di sini udah ada yang pernah masuk penjara? Tapi sesungguhnya ujian masuk penjara itu bagi Angelina Sondak hari ini bukan ujian yang terbesar. Ujian terbesar adalah terpenjara dengan penyakit hati. Benci, marah, iri, nggak terima. Dikorbankan, dimanfaatin, dikubur hidup-hidup, nggak dianggap. Itu yang paling susah. Ayah saya mengatakan, almarhum, jika kamu kalau keluar penjara, kalau masih nyimpen itu berarti kamu nggak keluar penjara. Kamu harus siap nanti melihat teman-teman seangkatanmu yang sekarang memang semuanya pada jadi menteri, pada jadi komisaris, direktur. Kamu harus siap, karena itu adalah takdirnya mereka. Kamu nggak boleh iri. Kamu nggak boleh marah lagi sama yang kamu pikir orang itu telah menzolimimu, telah menghancurkan karirmu. Engkau harus berhasil membebaskan hatimu dari rasa itu. Dan itu ternyata tidak gampang. Ibu bapak, saya pengen ngajak hari ini. Karena pengalaman saya dalam membersihkan hati, ternyata itulah yang menjadi kekuatan sehingga saya akhirnya hari ini bisa menikmati hidup yang apa-apanya hasbiyallah. Enggak dianggap hasbiyallah, dihina hasbiyallah, dimanfaatin hasbiyallah, diomongin di belakang hasbiyallah, difitnah hasbiyallah, dihasut hasbiyallah. Mudah-mudahan Bu Afina kuat ya. Bismillah. Karena Bu, apalagi di politik, lain di depan, lain di belakang. Gak usah dilihat tengok-tengok sana sini ya, Masya Allah. Kak Fairid, Masya Allah, Alhamdulillah punya kunci surga, punya pembela, punya doa seorang ibu. Saya terlalu hakul yakin suksesnya anak itu ada di doa seorang ibunya, walaupun tanpa mengabaikan kekuatan dari ayahnya. Mbak Vina doain terus ya. Karena Al-Quran itulah yang akan membela, Al-Quran itu yang akan melindungi, Al-Quran itu yang akan nanti menjaga. Insya Allah apapun yang akan dilakukan manusia terhadap kita,
Kalau pegangannya adalah Al-Quran Nur Karim, insya Allah selamat. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang senang, banyak juga yang tidak senang. Banyak yang senang kita sukses, banyak juga yang tidak senang kita sukses. Tetapi saya doakan, bismillahirrahmanirrahim, niat dari hari ini adalah untuk jamaah. Semoga ini menjadi kunci kesuksesan buat Pak Fairid dan juga Mbak Vina. Pak Fairid, lihat orang tuamu ya. Saya 10 tahun ketika hancur, yang dulu saya belain gak ngebelain saya. Kalau orang tua saya datang dari Manado, Enji, Dedi mau ketemu dong, ntar lihat lagi rapat. Mami saya telepon, Ji boleh gak sih makan malam, kan udah seminggu di Jakarta. Emang Enji gak pengen ketemu? Sibuk Mam. Tapi ternyata kedua orang yang saya selalu abaikan ketika saya sedang sukses. Mereka yang menemani masa-masa sulitnya saya. Maka ibu-ibu hari ini kalau masih punya orang tua, lillah, ini bulan suci Ramadan, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Karena orang tuamu adalah orang yang tidak akan membencimu di saat dunia ini membencimu. Orang tuamu adalah mereka yang tidak akan pernah meninggalkanmu walaupun engkau difitnah, engkau dihabisi, engkau dihancurkan. Ibu bapak saya itu 10 tahun mendampingi saya, bukan masalah hanya mendampingi secara spiritual. Buat masuk ke pondok bambu itu, asal ibu bapak tahu, harus berangkat dari rumah jam 6 pagi. Jam 6 pagi nyampe di pondok bambu itu sekitar jam 9, waktu buka loket pendaftaran. Buka, ambil, dapat nomor, masuknya baru jam 1 siang. Masuk ketemu saya itu juga gak gampang, harus lewat berbagai macam pengecekan. Dari portir pertama, portir kedua, cek body, cek barang, baru nyampe ke dalam ruang kunjungan. Angelina Sondak gak perlu capek, hanya turun dari sel kamar ke ruang kunjungan gak lebih dari 5 menit. Ayah ibu saya harus berangkat pagi dan pulang malam. Karena pulang kunjungan itu setelah bertemu saya jam 3 selesai, 1 jam aja bertemu. Nanti setelah itu balik ke rumah udah kena macet. Jadi perginya pagi jam 6, pulangnya jam 6 malam, dilakukan seminggu 3 kali dalam 10 tahun. Teman-teman saya 3 bulan pertama oke, 4 bulan, 5 bulan, kadang ada yang datang cuman pengen, jangan disebut ya Ji ya, jangan disebut ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dunia ya. Tetapi ayah ibu saya, Masya Allah. Makanya mungkin pesan keistiqomahan saya hari ini yang adalah perhiasannya ibu bapak adalah apa? Anggap orang tuamu. Pak Fairid masih punya ibu ayah, ya Allah, ya Allah. Saya kehilangan ayah saya 7 bulan setelah saya bebas. Gak bisa saya balas semua pengorbanan yang beliau lakukan selama 10 tahun saya di penjara. Maka buat jamaah yang masih punya orang tua, yuk selesaikan hubunganmu. Kalau lagi berantem-berantem jangan diberantemin. Memang kadang-kadang ibu-ibu suka kelihatannya galak, tapi ibu itu adalah satu-satunya manusia yang akan mendoakanmu di setiap doanya. Coba tanya sekarang rasanya. Saya tadi Pak Fairid tanya sama ibunda, Masya Allah, amalan apa yang dilakukan sehingga Pak Fairid dalam usia yang begitu muda sudah jadi wali kota. Masya Allah. Dua periode lagi, Masya Allah. Semoga doa ibumu senantiasa melindungimu sehingga nanti Pak Fairid dan juga Mbak Vina bisa nanti mendapatkan karir politik yang lebih baik. Masya Allah. Amin, amin. Selama masih ada ibu tuh kuncinya, insya Allah. Insya Allah ya. Amalannya apa bunda? Masya Allah, Masya Allah.
Dan asalkan Pak Farid tahu, seorang ibu ketika sedang berbicara tentang anaknya, itu hatinya penuh kebanggaan. Biar kata kita akhirnya nggak pakai cincin, biar kita nggak makan ya Bu ya, yang penting anak-anaknya pada sukses. Karena itu yang saya lakukan ketika akhirnya saya pengen bunuh diri, bunda saya udah nggak kuat karena hukuman saya bukan hukuman yang ringan. Tetapi yang perlu ibu bapak ketahui, sesungguhnya kita manusia cuma tugasnya menjalankan. Ibu bapak di sini pasti punya permasalahan, apalagi ibu-ibu. Kalau sedang susah, sedang nggak kuat, bertahan ya, bertahanlah. Karena mawa ada robuka wa makola, Allah tidak akan pernah meninggalkan sesusah-susahnya apa, sesusah-susahnya dan sesulit-sulitnya keadaan. Percaya bahwa Allah selalu menunggu untuk memberikan bantuannya, pertolongannya. Saya kepengen melihat semua perempuan yang ada. Ini banyak banget Pak Fairi, ternyata jamaah perempuannya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mbak Vina ini luar biasa ya. Semoga kita semua kuat, terutama yang perempuan-perempuan, Masya Allah, kuat bertahan. Memang sekarang kerasa sesek, sekarang kerasa nggak kuat, tapi bismillah, kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghancurkanmu. Makanya kalau hari ini baru dihabisi dunia, nggak usah khawatir ya. Alhamdulillah. Lihat Angelina Sondak, 10 tahun orang berpikir nggak usah orang, saya aja nggak pernah berpikir. Cita-cita saya pada waktu di dalam ibu bapak hanya pengen jadi guru Iqra. Karena satu-satunya kejahatan yang tidak bisa diulangi lagi adalah korupsi, koruptor. Kalau misalkan nggak ada jabatan ya nggak bisa korupsi lagi. Jadi saya pikir ya udah, kalau gitu saya pengen jadi guru Iqra saja. Karena saya manggil guru untuk ngajar piano, sekali datang di Jakarta 250.000. Hitung-hitungan saya kalau sehari dapat 2 murid, paling enggak sebulan saya bisa nanti bayar uang sekolahnya piano. Sesimpel itu. Tetapi Allah itu maha besar. Allah akan menggantikan semua air matamu, semua sakit hatimu, semua lelahmu, asalkan engkau istiqomah dengan begitu banyak kebahagiaan. Jadi ibu-ibu yang lagi menderita, ibu-ibu di sini pada senang semua kan ya? Bahagia? Ada masalah? Banyak. Masalah duit? Ya, Ada yang punya utang? banyak. Kok banyak ya? Masya Allah, Masya Allah. Bunda itu sebenarnya bukan masalah. Masalah bunda adalah bunda nggak bisa beresin hatinya bunda. Masalah rezeki, Az-Zumar ayat 52, An-Naulaha ya bu seturi sekok lima yasya'u wa yaqdir. Masya Allah. Urusan masalah rezeki urusan Allah, betul? Betul. Bunda percaya rezeki dari Allah? Percaya. Rezeki dari mana bun? Dari suami? Rezekinya, duitnya dari Allah apa dari suami? Kok nggak yakin nih jawabannya ya? Masya Allah bun, assalamualaikum. Bentar lagi buka puasanya kita ya, belum ya? 1 jam lagi ya, Masya Allah. Rezeki dari Allah atau dari suami? Masya Allah, Masya Allah. Ini muslimahnya bagus-bagus ya Mbak Vina ya. Berarti kalau dari Allah nggak usah ngarepin dari suami, betul? Bun, rezeki dari, kalau hari ini suami nggak punya duit alias pengangguran, ridho? Kok dikit ya ridhonya ya? Masya Allah, Masya Allah. Karena itu kesalahan yang pertama dan terutama, kadang-kadang semua istri berharap rezeki dari suami. Padahal rezeki itu dari. Jadi pulang dari sini ikut kajian Angelina Sondak, ngelihat suami jangan lihat dari duitnya ya bun, betul? Lihat dari ibadahnya, bun bisa dikit banget Mbak Vina, Masya Allah. Jadi berarti masih ngarepin duit dari suami ya? Bunda lihat Angelina Sondak janda 18 tahun, Masya Allah. Yang janda di sini mana yang janda? Banyak kan? Masya Allah. Para janda masih bisa makan?
Masih bisa beli gamis baru? Berarti rezeki nggak kudu dari, betul? Betul. Itu yang namanya mantap, karena memang rezeki dari Allah. Ini sebenarnya tamparan buat para istri. Para istri, rezeki dari, kok dikit ya perasaan tadi yang ngangkat janda itu sedih lebih banyak yang punya suami. Yang punya suami mana? Masya Allah, ridho sama suaminya, sayang sama suaminya. Ada duit nggak ada duit sayang? Di pengajian. Pak Wali, bagaimana ceritanya nih Pak Wali? Masya Allah, Masya Allah. Lihatlah ini, Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan terkaya pada zamannya. Bayangkan kalau hari ini ceritanya Siti Khadijah itu terjadi. Yang pertama, Siti Khadijah menikah dengan Nabi yang usianya lebih muda. Kemudian menikahi Nabi yang maaf secara finansialnya lebih sedikit. Kalau hari ini terjadi pasti udah dibilang apa nikahnya sama berondong gak punya duit, betul? Tetapi bagaimana Allah mengangkat derajat? Sampai hari ini Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang selalu dimuliakan oleh kita kaum muslimah. Bunda kalau mau dimuliakan gak usah lihat dari duitnya Assalamualaikum Bun. Kok nggak ikhlas banget ya, nggak ikhlas banget bunda-bunda ini ya, Masya Allah. Bun, lihat suami ibadahnya ya. Cinta suami karena, jadi kalau suami hari ini pengangguran ikhlas. Yang lebih pakem dong Bun jawabannya, Masya Allah, Masya Allah. Kalau suami hari ini nggak punya duit ikhlas? Betul, betul. Tapi itulah dekatnya kita. Karena apa Bunda? Angelina Sondak gak pernah tahu Haji Mas Said akan meninggal di usia 42 tahun. Saya gak pernah tahu kalau saya itu akan diambil jabatannya, kekuasaannya, semuanya. Karena apa? Ternyata memang kulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasya wa tansi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 26. Yang masalah memuliakan dan menghinakan manusia itu adalah Allah. Yang pertama catatannya istiqomah di dalam berharap. Bunda-bunda ibu bapak harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum Bun, Masya Allah. Udah ini ya, udah nggak tahan mau buka puasa ya? Enggak ya Bun ya? Enggak, Masya Allah. Berharapnya kepada Allah. Lebih kenceng dong Bun, berharapnya kepada, jangan berharap sama suami. Ini lillah. Suamimu bisa bikin tidak tenang, bisa bikin tidak bahagia, betul? Suami itu bukan jaminan ketenangan. Yang teriaknya paling kenceng pasti lagi berantem sama suaminya. Tetapi betul, bapak-bapak, istri juga bukan bagian dan jaminan ketenangan. Istri bukan jaminan kebahagiaan, karena semua itu datang dari Allah. Huwaladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-Fat ayat 4. Ketenangan akan diturunkan kepada orang-orang yang mukmin. Hari ini kalau masih berharap tenang, bahagia dari suami, ayo pindah cepat-cepat. Wa ila rabbika farghab. Berharap kepada Allah saja. Bisa ya Bun? Bisa Bun? Udah yang kenceng dikit apa Bun? Masya Allah. Siapa tahu di sini ada malaikat. Mudah-mudahan Allah ganjar loh. Ya. Saya berharap yang teriaknya paling kenceng nanti jadi kaya raya. Utangnya lunas. Diundang lagi sama Pak Fairit dan Mbak Pina. Dapat hadiah lagi. THR cair. Masya Allah Bunda, kalau yang enak-enak amin ya kan. Giliran yang gak enak-enak gak mau, Masya Allah. Jadi istri suami bukan jaminan ketenangan. Bahkan kadang justru jadi tempat ketidaktenangan. Bunda ibu bapak kalau mau tenang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah gak ada lagi pilihan lain Bun. Coba aja ibu bapak tanya nih sama yang udah sepuh. Misalkan tanya sama ibunya Pak Fairit dan bapaknya, pernah berantem? Pernah. Pernah selisih? Pernah. Katanya ibu udah sabar-sabar aja Pak. Sabar ya kan, Masya Allah. Tapi itulah kita
hakikatnya kalau berharap hanya tenang, hanya bahagia, hanya kekayaan, pasti udah cerai. Tetapi karena lihatnya lillahi ta'ala, bismillah. Saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan Pak Fairid dan Mbak Vina langgeng, Masya Allah, amin. Ya Allah. Keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, Masya Allah. Saya sampai salah-salah lihat loh Pak Fairid. Saya pikir Mbak Vina ini jebolan putri Indonesia. Masya Allah, cantik ya ternyata ya. Kemarin saya nanya, oh itu Mbak Vina model ya gitu ya, sama Ibu Kadis, ternyata cantik banget ya. Pinter milihnya Pak Fairid, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, ya kan. Emang kadang-kadang orang yang kecil-kecil itu pinter milihnya ya. Masya Allah, ini sama kayak ketumnya Pak Fairid ini, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan rata-rata kalau kita muslimah ini berharapnya kepada Allah, itu Allah buka rezekinya. Hari ini pesan kedua, bersihin hatimu. Istiqomah di dalam tidak usah marah sama orang lain. Kalau saya ini pulang bawa kemarahan, astagfirullah, pasti hidup saya neraka. Saya berusaha memaafkan orang-orang yang saya pikir dulu menzolimi saya. Dan kemarin ketemu biasa-biasa saja. Saya akhirnya berkesempatan bertemu dengan Novel Baswedan, saya bertemu dengan Bambang Wijoyanto, Masya Allah. Walaupun pertanyaannya, Mbak, cepet banget ya, udah bebas aja Bapak kan gak ngalamin, gak ngejalanin, enak banget bilang cepet ya kan. Coba aja 12 tahun dalam penjara. Kita sebenarnya skornya 21, Bapak udah pernah jadi TSK, saya TSK sekaligus terpidana. Kalau situ kan enggak. Ya, tapi udah enak omongannya. Udah yang lalu biarlah berlalu. Yang paling susah adalah ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu semakin tua semakin banyak nyimpen sakit hati. Gak usah ya Bu ya. Hari ini kita buang sakit hatinya, karena sakit hati itu hanya akan memperlambat rezeki untuk datang. Hati yang bersih itu magnet rezeki. Hari ini masih punya utang, cek dulu hatinya. Masih dendam sama siapa? Hari ini usaha maju mundur, lebih banyak mundurnya daripada majunya. Cek dulu masih dendam sama siapa. Ibu-ibu, gak usah ya sakit hati lagi, bisa? Bun, Assalamualaikum. Gak usah marah-marah lagi ya. Suami datang gak bawa duit, gak usah marah ya. Suami minta kawin lagi, jangan marah ya. Masya Allah. Tapi kan kita harus ikhlas menjalani ujian. Kita nggak bisa pilih ujian. Bunda pakai ayat ini, pakai Al-Baqarah ayat 215. Wa asa'an tahrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin yang gak enak ini karena suami minta kawin lagi, itu baik untuk kita. Ikhlas Bun? Ikhlas suaminya minta kawin lagi? Ikhlas? Itulah ujian manusia. Kadang-kadang kalaupun kita nggak ikhlas, kalau Allah udah bilang jalanin, mau nggak mau harus jalanin. Angelina Sondak nggak pengen Bun Mas Ajik meninggal di usia 42 tahun. Angelina Sondak nggak pengen masuk penjara, tetapi Allah bilang jalanin. Makanya hari ini kalau ibu bapak punya masalah, jalanin aja. Paling enak kita jalanin. Jalaninnya pakai apa? Pakai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, saya itu dulu sakit hatinya cuma satu, karena saya nggak tega lihat Kian. Bunda nggak usah bilang Angelina Sondak kuat. Bunda lihat anak saya. Saya ujiannya datang di usia 32 tahun. Anak saya datang ujiannya di usia dia 1,5 tahun. Kiano itu ditinggal meninggal ayahnya 1,5 tahun. Umur 2 tahun saya masuk penjara. Saya titipkan anak saya ke abang saya. Saya 2 bersaudara ibu bapak. 2 tahun setelah saya titipkan, kakak saya meninggal dunia. Dari situ Kianu tinggal di rumah Ustadz A, tinggal di rumah Ustadz B, dititipin ke teman saya, tinggal di sopir saya, tinggal di pembantu saya. Saya nggak pernah tahu apa yang ada dalam hati Kianu.
Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini saya bisa bersama-sama Kianu. Dan kalaupun ada orang yang bilang ke saya, Ji, emang kamu nggak mau ngajuin untuk pemulihan nama baik? Saya bilang saya nggak penting lagi. Hari ini hidup saya udah alhamdulillah. Kalaupun saya ingin membuktikan sesuatu, apakah pembuktian itu dan ketika saya dinyatakan, oh iya tidak bersalah, oh iya begini dan semua ceritanya, apakah saya bisa mengembalikan Kianu menjadi 2,5 tahun lagi? Tidak. Seberapapun kekayaan, kehormatan, kekuasaan yang saya miliki sekarang, saya tidak pernah bisa membeli waktu yang sudah lewat. Saya nggak bisa balikin Kianu jadi 2,5 tahun lagi. Saya nggak bisa menjadi ibu yang memelihara anak di usia 2,5 tahun sampai 12 tahun. Dan itu akan menjadi percuma. Biarkanlah sekarang saya bersama Al-Quran. Makanya Bun, kalau Bunda udah beres sama urusan hati, Bunda coba ya mulai hafal Al-Quran. Ibu bapak, saya ini kuatnya cuman karena Al-Quran. 4 tahun setelah saya berjanji pada diri saya nggak mau lagi nyimpan dendam, saya nggak mau lagi nyimpan sakit hati. Saya mau maafin semua apa yang telah dilakukan orang-orang tersebut kepada saya. Di saat itulah ternyata walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Qamar ayat 17. Masya Allah, Allah mudahkan saya belajar Al-Quran. Dan mulai saat itu ketika orang hina saya tambah lagi hafalan. Ketika orang buang saya tambah lagi hafalan. Ketika orang nggak nganggap saya tambah lagi hafalan. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan pernah menzolimi orang lain. Karena ibu-ibu nggak pernah tahu ketika ibu menzolimi orang itu dan orang itu diam, di sepertiga malamnya dia mengangkat tangannya kepada Allah. Dia bermohon, ya Allah balaskanlah semua kejahatan mereka dengan kebaikan kepadaku. Ini yang harus kita hati-hati. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang zalim dan dijauhkan dari menzolimi orang lain. Astagfirullahaladzim. Bunda di sini kan rata-rata Islamnya dari lahir ya. Masya Allah. Hafal Quran yuk. Karena enak banget Bunda. Lila ibu bapak, saya ini tentramnya cuman apa? Ketika akhirnya dunia begitu bising, paling enak karena Ar-Rahman alamal Quran alaqal insana alamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjudan. Wasama arafa'a wa du'al misan. Gak ada duit Bun, mau bayar anak sekolah. Terus tambah hafalannya. Orang datang minta ini tambah hafalannya. Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu was sajaru yasjudan. Wasama arafa'a wa du'al misan. Allah tatgau fil misan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul misan. Wal ardu wada'al lil anam fiha fakiyatu wa nanatul akmal wa habudul asfi wa roihan fa bi ai Allah. Walaupun pengen bayar uang sekolah anak dan gak ada, kalau Bunda tambah hafalan sampai pada fa bi ai ala irabikum wa tukadziban, bersyukur. Masih ada nikmat lain. Kepentok lain Bunda, hari ini ujiannya Angelina Sondak bukannya tidak ada ya, ada. Anak saya Kianu Duha Jabar Masaid baru dikeluarkan dari sekolahnya bulan yang lalu, Masya Allah. Tapi apa? Allah sudah berjanji, kalau engkau taat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini ujian hanya untuk mengangkat makom derajatmu. Ibu bapak hari ini percaya tidak akan ada diangkat makom derajatnya sebelum melalui ujian. Hari ini Pak Farid, Mbak Vina itu diangkat derajatnya karena pasti sudah melalui ujian-ujian. Masya Allah. Bismillah, istiqomah. Alhamdulillah. Dan selalu ada doa orang tua yang menyertai. Kalau misalkan hari ini ibu-ibu nggak yakin, ibu lihat sekarang. Pasti yang di sini kan masyarakat Kota Palembang ya, pasti tahu lah ya. Kota Palembang, Palangkaraya ya, Masya Allah. Palembang baru bulan depan Angelina Sondak, Masya Allah.
Palangkaraya pasti udah kenal kan sama ibunya Pak Farid, Pak Fairid. Kenal ya, karena bapaknya konon lama juga ya jadi anggota DPRD. Masya Allah, alhamdulillah berguru kepada beliau. Gak gampang loh mencetak anak yang bisa menjadi pemimpin. Ya, sudah ada contohnya. Bergurulah. Tadi lillah, saya nyamperin ibu cuman pengen tanya apa amalannya. Masya Allah. Ibu malah jawabnya, mudah-mudahan Kianu ya, saya terharu. Bismillah. Punya anak 3, alhamdulillah 3-tiganya, Masya Allah, Masya Allah. Gak usah jauh-jauh ibu-ibu, bapak-bapak tanya rumus dari ibunya. Pasti amalan yang dilakukan ini luar biasa. Sehingga apa? Sehingga suaminya berhasil jadi anggota DPRD sampai 3 periode. Hari ini Pak, saya nggak nyangka Bapak usianya 76 tahun. Ternyata masih kuat, ya, gagah. Pak, itu ada doa istri. Berhasil suaminya, berhasil pula anak-anaknya, Masya Allah. Mbak Vina udah nggak usah berguru jauh-jauh, Masya Allah. Udah ada di sini, luar biasa. Ibu-ibu semua mau seperti, panggilannya apa sih kalau bunda di sini? Bu Raza. Bu Raja. Ibu-ibu mau seperti Bu Raja? Teriaknya kenceng bun, malaikat lagi banyak, Masya Allah. Ibu-ibu mau seperti Bu Raja? Suaminya berhasil, anak-anaknya berhasil. Ini nih kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah. Saya itu terkagum-kagum dan saya yakin pasti amalannya itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua kita di sini diangkat derajatnya. Amin. Dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Bunda kalau lihat Angelina Sondak nggak usah terlalu terkagum-kagum. Saya ini bukan ustazah, saya bukan ulama. Di sini pasti banyak guru-guru agama dan juga tokoh adat dan tokoh agama. Masya Allah, saya hanya diberi kesempatan oleh Allah masuk penjara 10 tahun. Di dalam penjara saya hafal Al-Quran. Hanya itu. Jadi mohon maaf, alhamdulillah kemarin saya diundang di Kajati, Aceh. Saya bilang makasih Pak, hukuman saya 12 tahun, alhamdulillah. Ditambah lagi nggak dapat remisi, Masya Allah. Di sini ada Kajati, ada Kajari, Masya Allah. Oh Masya Allah ibu ya, Masya Allah, nggak ada dendam di antara kita, Masya Allah. Udah selesai semua urusannya. Saya juga kalau ketemu seragam coklat saya bilang juga begitu, nggak ada dendam di antara kita. Karena apa? Karena walaupun saya nggak dapat remisi, ibu bapak kasih tahu PP 99 itu diterbitkan tahun 2012 pada saat saya masuk bulan November. Berarti saya tidak boleh mendapatkan remisi. Alhamdulillah tahun 2022 bulan April saya bebas, bulan Mei PP 99-nya dicabut. Masya Allah. Berarti sekarang yang narapidana tipikor bisa mendapatkan remisi. Makanya ibu bapak jangan kaget kalau diputus 10 belum tentu 10 tahun ngejalanin. Angelina Sondak alhamdulillah menjalaninya murni. Masya Allah, alhamdulillah. Saya juga mohon doa nih, ada para ulama dan juga tokoh-tokoh agama dan tokoh adat. Masya Allah, doakan saya istiqomah. Masya Allah. Gak dapat remisi gak apa-apa. Ternyata Allah pengen mengganti. Enggak dapat remisi tapi dapat hafalan Al-Quran. Makanya gak usah komplain sama Allah. Kalau hari ini lagi dikasih susah, terima dulu. Ternyata setelah itu nanti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Bismillah ya bun. Kita hari ini harus maafin orang yang menghina kita. Hari ini lillahi ta'ala saya pengen ngajak semua bersihin hatinya. Gak usah nyimpen marah lagi. Apalagi bunda gak usah nyimpen sakit hati, marah sama mantan suami ya bun ya. Udah bun, gak usah, mantan suami udah lewat, mantan pacar juga udah lewat. Hari ini fokus sama diri sendiri ya. Karena kita mau jadi muslimah yang insya Allah kaya raya. Harus bebasin hatinya, nggak boleh marah lagi, nggak boleh benci lagi, nggak boleh dendam lagi. Udah percuma, kita akan isi dengan Al-Quran.
Nanti ke depannya ibu bapak akan gampang menghafal Al-Quran. Hati bersih gampang banget. Inna fatana laka fata mubina liyakfiro lakaulahu mata qadama min zambika mata akhar wa yutik manik matahu alaika wa yadika siratan mustaqimah wa yang surakaullahu nasron azizah. Nanti biar Allah yang kasih pertolongan yang kuat. Hari ini lagi dizolimi, minta sama Allah buat sabar. Hari ini lagi dijahatin, minta sama Allah supaya kuat. Hari ini lagi diambil haknya, minta sama Allah supaya ikhlas. Bisa bun? Bisa ya bun ya? Dan buat perempuan-perempuan gak usah banyak berdebat. Hari ini kita mau jadi muslimah yang ya udahlah banyak diam aja deh. Bisa ya? Tapi kalau di sini Mbak Vina perempuan-perempuannya nggak ngegas kan? Enggak ya? Kan kalau di Sulawesi pasti Pak Faide tahu kalau Sulawesi itu kan ketumnya juga orang, oh kita nih kalau digas sekali digas pantang kita nggak gas balik. Ya, Angelina Sondakh dulu kalau ditabrak, wah tabrak balik bun. Tapi Allah bilang sifat itu nggak baik. Allah bilang udah jadi perempuan kanan, ya bisa ya. Berarti di sini perempuannya galak. Oh, enggak kan? Enggak galak kan? Sama suami mesra ya bun ya. Jadi pulang dari sini masya Allah dicium tangannya, assalamualaikum. Panggilannya apa di sini kalau suami, ayah atau Beb, ayo beb. bebek? Masa bebek sih? Ah nggak mungkin lah bebek ya. Panggilannya apa? Abah. Ayah. Abah. Nanti pulang ke sini dicium tangannya, assalamualaikum ayah, ya boleh ya. Setelah itu ditepuk-tepuk pipinya ya, masya Allah. Bilang apa? I love you ayah. Bisa ya? Bisa? Siti Aisyah itu sangat romantis loh dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak apa-apa kalau ibu-ibu itu juga menunjukkan rasa cinta kepada suaminya. Bisa ya bun ya? Semoga yang melakukan itu Allah buka rezekinya. Amin. Allah hapuskan hutang-hutangnya. Amin. Mungkin selama ini kasar juga sama suami, makanya Allah nggak buka rezekinya. Perbaiki. Bun ingat An-Nahl 119. Zuma inna robaka liladina amilu su'abi jahalatin zuma tabung yang ba'din dzalika wa aslahu. Assalamualaikum. Kenapa bunda diam? Oh ya, yang penting gak ngantuk ya. Berapa lama lagi kita buka puasa nih? Belum? Nah, nanti kodein aja bun ya. Masya Allah ya. Zuma inna robaka liladzina amilu su'abi jahalatin zuma tabu mimba bidalika wa aslahu. An-Nahl 119. Masya Allah. Artinya ada yang tahu bun? Bunda belajar Al-Quran sama artinya enggak? Tidak. Nanti Pak Fairid akan bikin nih sama Mbak Vina program untuk menghafal Al-Quran beserta artinya. Masya Allah. Bismillah. Jangan khawatir yang udah sepuh. Jangan selalu bilang usia saya udah tua. Kemarin Angelina Sondakh bersama yayasan kami baru mewisuda 53 santri lansia usia 70 sampai 83 tahun, 3 bulan hafal juz Ammah. Sekarang lagi hafal juz 29. Masya Allah. Masya Allah. Bun ayolah hafal Al-Quran. Karena mohon maaf lahir batin bapak-bapak, ibu-ibu, teman samping kanan kiri bapak ibu ini belum tentu teman di alam kubur. Semua manusia pasti mati kan ya bun? Pak, pasti mati kan ya? Pertanyaannya, udah ada belum teman di alam kubur? Yuk. Teman saya di dunia banyak dulu. Berkurang. Tapi nggak apa-apa. Semoga Allah gantikan bacaan Al-Quran saya dengan teman di alam kubur saya yang banyak nantinya. Gak usah pernah kecewa sama dunia ini, karena dunia ini memang akan mengecewakan. Tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Nanti misalkan Pak Farid nanti
jadi sukses ya kan, jadi gubernur, jadi apa semua, tetap aja ada nanti, tetap ketidakserkan di hati. Hanya Al-Quran yang bisa bawa itu. Lillah. Saya berdoa nanti semoga, di sini ada yang mewakili gubernur juga ya, sampaikan salam hormat, masya Allah. Ya, bapak ibunya lagi berhalangan, ya masya Allah. Nah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan. Ibu bapak bisa masukin Al-Quran ke dalam hati. Saya nggak minta banyak-banyak pun. Ini bulan suci Ramadan, baca aja sampai hatam. Nanti bunda lihat bagaimana Allah akan memutarbalikkan semua keadaan. Hari ini gampang banget Allah memutarbalikkan keadaan. Bunda masih ingat kan pedagang es teh manis yang di Magelang? Masya Allah, hari ini rumahnya besar bun, masya Allah. Kemarin bisa ngobrolin saudara-saudaranya, masya Allah. Jadi makanya jangan selalu melimitasi Allah. Allah itu luar biasa besar. Allah itu nggak sekedar dengan 10 mobil, 3 rumah, uang rekening tabungan, enggak. Allah itu luar biasa. Hari ini boleh ditanya, Angelina Sondak pendapatannya mungkin jauh dibandingkan pada waktu jadi anggota DPR. Tapi di DPR dapatnya banyak, nggak pernah cukup. Bedanya hari ini walaupun lebih sedikit, tapi kok cukup-cukup aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kumpulin teman di alam kubur. Saya sih terus berdoa, ibu bapak di sini umur dan usia panjang. Karena kemarin kita nggak boleh sepele. Ibu kemarin baca kan, yang bupati mana ya Pak Fairid yang meninggal kemarin di usia masih muda, 41 tahun. Solo, Klaten. Umur gak ada yang tahu. Jangan terlalu yakin engkau akan berumur panjang. Jangan terlalu yakin juga engkau akan sehat terus. Punya rasa kehati-hatian. Kalau udah punya rasa hati-hati, pengennya terus zikir, terus ngaji, terus sholat. Ya ibu-ibu ya, masya Allah. Ibu-ibu, saya datang ke sini nggak sering. Makanya saya pengen kita mendoakan orang yang telah menjadi wasilah mengundang saya ke sini. Semoga Allah mengangkat derajatnya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah jadikan anak-anaknya soleh dan soleha, anak jadikan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Allah lindungi jabatannya, Allah lindungi kehidupannya dengan Al-Quran yang dibacanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya ingin berdoa buat kita semua, semoga Allah lindungi kita dari segala macam bala, celaka, bencana, musibah. Hari-hari ini kita nggak pernah tahu. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa kasyifal gami wa farijal gami. Ya Dafi al-Bala'i ya Allah. Ya Dafi al-Bala'i ya Rahman. Ya Dafi al-Bala'i ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bermohon khusus untuk kota Palangkaraya, agar supaya Engkau hindarkan dari segala macam bala ya Rob. Jaga tempat ini, jauhkan dari segala macam mara bahaya, celaka, bencana, musibah ya Allah. Buat rakyatnya tolong ya Rob. Engkau gantikan semua kesusahan mereka dengan pahala yang berlimpah. Rezeki mereka terbuka ya Allah. Dan khusus ya Allah untuk pemimpin yang ada di sini, Mbak Wali Kota Pak Khairid bersama istrinya Mbak Vina ya Allah, lindungilah mereka, jaga mereka ya Allah, jaga mereka dengan Al-Quran, lindungi mereka dengan Al-Quran ya Allah, dan Engkau berikan kesuksesan kepada mereka ya Allah dengan Al-Quran. Kami bermohon agar supaya semua jamaah yang hadir pada sore hari ini Engkau berikan kesehatan selama usianya, jauhkan dari sakit penyakit parah ya Allah, dan Engkau bukakan rezeki mereka. Yang punya hutang ya Allah, Engkau lunasi ya Rabb. Yang sedang sakit parah Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang berkesusahan Engkau angkat susahnya. Yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Rabb. Kami bermohon agar supaya kota Palangkaraya ini menjadi kota cantik,
kemanfaatan. Dan semoga ya Allah Engkau jadikan tanah semua, masyarakat semua, pemimpin semua yang di sini bermanfaat. Bismillah ya Allah, kami bermohon keberkahan-Mu. Pintu langit sedang terbuka. Waktu yang paling mustajab adalah waktu menjelang berbuka puasa. Kabulkanlah doa kami. Ibu Bapak ambil kesempatan untuk berdoa, mintakan hajatnya dalam waktu 1 menit ini. Kabul ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabul ya Mujib ya Karim. Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu, dan saya juga sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Kepala Dinas Pariwisata yang udah sibuk ngurusin saya. Masya Allah, semoga Allah gantikan ya dengan pahala yang berlimpah. Kemudian kemarin yang jemput Ibu Kadis Perikanan ya, Masya Allah, udah pakai baju Angelina Sondak aja ini. Masya Allah Mbak Vina, Masya Allah Pak Fahiri, ternyata baju saya laku di Palangkaraya. Masya Allah, saya memang jualan baju ini 100% keuntungannya untuk para penghafal Al-Quran. Saya nggak mau ngambil untung di baju ini, bismillah ya. Untuk baju yang ada untungnya itu memang saya jualan yang House of Angie, tapi ini merek Cahaya Hati Angelina Sondak. Kebetulan kami sedang membiayai 7 santri yang hafal 30 juz di Mesir, Kairo, Al-Azhar. Alhamdulillah salah satunya dari mereka menjadi imam tarawih di masjid-masjid. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih ya udah belanja ya, Masya Allah, cantik-cantik loh. Mbak Vina, nggak apa-apa ya, saya boleh promosi sedikit ya. Boleh berdiri nggak Bu? Masya Allah, karena saya mau foto. Masya Allah ya kan. Ini loh, bapak-bapak, pokoknya Bapak Wali Kota ini wajib minta ibu-ibu PKK-nya beli gitu ya. Masya Allah. Yuk foto sama saya dulu boleh ya. Masya Allah, ini luar biasa loh. Ada satu lagi ini, Masya Allah. Itu cantik banget loh, ya kan. Bu boleh ya. Bu Emi, Masya Allah.